teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di channel ini ya. Nah, kemarin salah satu rekan Mas Kris yang tergabung di grup official Piano Imtrik memberikan saran untuk membuat sebuah bahasan tentang belajar otodidak yang efisien seperti apa. Nah, kali ini Mas Kris mengangkat tema itu untuk kita bahas teman-teman, tips-tipsnya seperti apa. Nanti kan kita simak videonya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut grupnya official Piano Imtrik bisa langsung aja join di sana secara gratis ya. Teman-teman nanti bisa sharing-sharing di sana teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa silaturahmi, mencari teman baru, keluarga baru, teman-teman juga bisa untuk ya melepas penat ya, saling sharing-sharing di sana. Pastinya asik, nomor handphonenya itu ada di kolom deskripsi ya, di bagian hotline-nya Musik Buddies. Silahkan daftar di sana dengan tulis namanya, kirim WhatsApp ya, ketik namanya, tulis namanya, kemudian domisilinya di mana dan motivasinya belajarnya itu apa. Jangan lupa usianya juga, gitu ya. Kemudian buat teman-teman juga yang mau ikut programnya Musik Buddies, kursus musik online atau offline, sekarang juga udah bisa offline. Silahkan teman-teman juga kontak nomor yang sama ya di hotline-nya Musik Buddies. Seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa updatean terbaru seputar tentang Musik Buddies, Mas Kris akan hadirkan di video-video mendatang. Yuk kita langsung simak aja video berikut ini. Oke, kita langsung masuk aja ke yang terpenting adalah sifat yang harus kita punyai kalau kita mau belajar otodidak. Nah, ini wajib. Yang pertama nih ya, teman-teman harus merasa percaya diri bahwa teman-teman berpotensi untuk bisa. Usia nggak usah masalah ya, mau usia 50, 60, 40, 30, 70, bebas ya, semuanya bisa dan berhak untuk belajar musik dan menikmati musik. Jadi nggak usah minder ya. Yuk, sifat yang kedua adalah sabar. Sabar dalam apa? Menikmati proses, karena belajar musik itu membutuhkan proses. Ya, kita menjalankan proses untuk dinikmati. Jadi kita nggak ngerasa stres tuh teman-teman. Jadi kita nggak ngerasa banyak tuntutan di situ, harus pada target ini, target itu. Nah, itu udah sulit ya, udah nggak bikin mood asik gitu. Tapi kalau teman-teman menikmati latihannya sebagai sebuah hobi, maka itu akan menjadikan teman-teman lebih rileks, lebih asik, bisa menjadikan tempat untuk ya melepas penat gitu. Pulang kerja capek-capek belajar piano, latihan piano, asik banget gitu ya. Nah, sabar ya, belajar musik itu nggak cuma setahun 2 tahun tuh, macam-macam. Banyak, ada yang 7 tahun aja ngerasa kurang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Jadi teman-teman harus mengkritisi apa yang teman-teman tonton. Kalau teman-teman nonton tutorial gitu ya. Kenapa bisa ada seperti itu? Kenapa harus begitu? Dari mana itu? Kerjanya gimana? Cara kerjanya gimana? Logikanya seperti apa? Nah, teman-teman harus kritisi itu ya, teman-teman. Pengen tahu, rasa keingintahuan teman-teman harus banyak. Karena setiap konten kreator pasti akan memberikan materi instan yang memang dia viewernya banyak kadang-kadang. Itu termasuk Mas Kris ya, viewernya instan. Tapi ada aja di materi-materi yang instan yang biasanya Mas Kris kasih itu, di bawahnya akan ada komentar, kenapa bisa keluar melodi yang seperti itu, kenapa bisa keluar chord yang seperti itu. Itulah yang dimaksud kritis. Nah, Mas Kris senang ternyata penontonnya channel ini termasuk penonton yang kritis sifatnya. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana ya. Jadi seperti alat musiknya teman-teman sudah harus ada, sudah harus sedia. Entah minjem, entah misalnya apa ya. Intinya teman-teman ada tempat untuk untuk melakukan prakteknya di situ. Kemudian juga sarana untuk belajar, media untuk yang teman-teman untuk belajar ya. Entah gadget, dari buku, macam-macam ada lah intinya. Karena metode belajar musik itu macam-macam ya, tidak hanya satu metode gitu. Makanya kursusan musik macam-macam, tapi kadang metodenya sama-sama semua. Yuk, kita langsung masuk ke poin yang pertama ya. Tips-tipsnya gimana supaya teman-teman efisien untuk belajar otodidak. Nah, yang pertama teman-teman harus memilih konten kreator atau materi-materi yang teman-teman tonton. Mas kasih contoh aja di YouTube
yang benar-benar bisa teman-teman cerna dengan mudah, bisa menjelaskan dari rincinya, dari akarnya, karena teman-teman harus belajar dari akarnya ya teman-teman, dan pastinya mudah dimengerti gitu. Bertahanlah di situ dan cari compare dari konten kreator ini ya, nggak usah banyak-banyak, ya, 2 aja atau 3 aja ya sudah, berputar aja di situ terus aja di situ, supaya kita nggak melebar. Itu aja kita belum bisa menguasai secara seutuhnya kan, jadi lingkup kecil dulu aja gitu untuk belajar. Nanti kalau sudah bisa bolehlah melebar lagi. Intinya fokus ya, fokus betul-betul. Nah, cuman gini, ada yang bingung kalau untuk memulai belajar adalah bingung pengen belajar apa gitu. Apa yang harus saya pelajari gitu. Kadang orang mau ikut musik badis itu bingung, kira-kira bagusnya apa ya, belajarnya apa gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud kebingungan dan membutuhkan konsultasi, itu seperti itu. Memang impactnya agak berbeda ya kalau kita belajar otodidak dengan belajar dengan mentor ya, impactnya beda. Dengan mentor ya pasti jauh lebih cepat, yang jauh lebih baik, memang seperti itu. Tapi kalau otodidak juga bisa seperti itu, tapi ya ada waktu yang teman-teman harus butuhkan lama gitu ya, dan berbagai macam pengalaman. Nah, bingung misalnya mau milih ya, teman-teman minimal sukanya apa? Sukanya musik klasik ya mulailah belajar musik klasik. Sukanya musik pop ya udah mengarah ke arah sana. Pengen belajar musik jazz ya udah kita mengarah ke arah sana. Tapi jangan lupa kita harus open mind. Jangan sampai kita pengen belajar jazz, kita nggak mau belajar teknik fingeringnya musik klasik. Misalnya belajar etude-etude-nya kayak gitu tuh jangan. Kita harus menerima banyak ilmu dari situ. Jadi kan kita sebagai gentong kosong yang mau dikasih dicorin pasir yang isinya ilmu tuh ya. Jadi kita bisa keras gitu. Karena terkadang kalau kita nggak ngerti jadi penjarian-penjarian yang membutuhkan kesabaran untuk berlatih ya jangan teman-teman hindarin. Karena kenapa Mas Kris meng-highlight penjarian ini? Karena banyak yang males tuh latihan penjarian. Kalau nggak mau latihan penjarian ya jangan harap teman-teman bisa bermain dengan mulus. Pasti kepleset itu udah pasti 100%. Ya udah kayak gitu ya. Teman-teman harus memahami ini. Pola dalam belajar. Teori itu harus ya, istilah-istilah musik, istilah simbol-simbol gitu ya. Kemudian hearing itu teman-teman harus belajar. Apalagi teman-teman yang menginginkan bisa menganalisa sebuah lagu gitu. Ini chordnya apa hanya dengan mendengarkan. Itu wajib banget. Yang ketiga membaca. Ya, membaca entah not balok, entah apa, entah not angka gitu ya, supaya teman-teman bisa menerapkan apa yang dimaksud dari not tersebut gitu ya. Teman-teman bisa lancar membacanya, syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang memiliki gangguan penglihatan atau difabel seperti Mas Kris begini, ya ini di skip aja. Teman-teman maksimalkan di bagian hearingnya. Karena metode belajar musik itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang dari baca, ada yang dari hearing. Gitu. Penting, semua penting, tapi bukan berarti terus menjadi sebuah tuntutan gitu. Cari yang menyenangkan aja. Udah, dari situ praktek udah pasti ya, praktek udah pasti. Poin yang berikutnya adalah poin yang paling penting nih teman-teman. Nah, poin ini teman-teman diminta untuk mengklik subscribe di channel ini supaya Mas Kris merasa jauh lebih bahagia. Supaya Mas Kris merasa lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang lain ya teman-teman. Nah, itu poin yang paling penting ya. Yang lain itu nanti aja, itu dulu. Untuk sekarang ya, untuk sekarang itu dulu. Baru nanti poin yang ketiganya itu. Yuk, udah klik subscribe ya. Udah, yuk komentar di bawah untuk request materi. Yuk. Jadi hal-hal tersebut teman-teman harus pahami. Sehingga teman-teman membuat sebuah timeline dalam belajar. Di hari ini saya harus belajar teori.
Di hari ini saya harus belajar seputar tentang penjarian, ataupun di split hari ini teori penjarian. Jadi kita harus memiliki timeline seperti itu yang teman-teman harus atur secara bebas ya. Mas Kris kasih contoh aja di sini, misalnya Senin nih, supaya teman-teman ada gambaran. Penjarian dulu sekitar 15 menit. Anggap aja kita hanya punya waktu 1 jam, udah ya. Yang kedua, mulailah kita menonton konten-konten kreator dulu. Kayak gimana, kita coba cari materinya kayak gimana, coba kita terapkan. Belajar seputar tentang chord misalnya. Nah, kalau teman-teman benar-benar pemula, mulailah mencari konten-konten yang diperuntukkan untuk pemula. Cara membaca not misalnya kayak gitu. Kemudian mengenal seputar tentang nada dan mengerti karakter bunyi, karena kita mempelajari adalah membaca dan mendengar. Kalau teman-teman adalah seseorang yang memiliki penglihatan yang normal gitu ya, dan itu menjadi dua hal yang selaras, berjalan selaras gitu ya, berdampingan gitu, membaca mendengar, sehingga teman-teman terbiasa dengan itu. Oke, misalnya hari Senin kayak gitu ya, bukan, misalnya 15 menit atau 20 menit pertama seperti itu. Kemudian mulailah teman-teman latihan penjarian, misalnya kalau teman-teman pemula, mulailah latihan penjarian yang mudah-mudah dulu aja. Sampai kapan latihan penjariannya? Sampai lebih lancar ya, nggak pisah-pisah, nggak spasi-spasi. Misalnya kita latihan kayak gini. Oh, masih kepleset ternyata. Kepencet dua not. Oke, ulang lagi. Oh, ternyata bisa gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Karena kalau belajar langsung cepet ya pasti salah tuh. Ntar salah deh, kepleset. Dah, hari Selasa kita cari materi lain nih, mengenal tentang simbol-simbol misalnya. Kalau teman-teman yang pemula ya, kalau teman-teman yang lanjut yuk cari materi-materi seputar tentang rumus chord misalnya kayak gitu. Coba diterapkan rumus chordnya, 1 chord dulu aja kita coba pakai di 1 lagu misalnya kayak gitu. Nggak usah 2 chord, 3 chord yang terlalu rumit, 1 chord aja dulu udah syukur dilatih di lagu tersebut gitu ya. Udah. Ternyata di hari Rabu nggak ada waktu nih, keluar terus, kerja terus gitu ya, mesti keluar kota, nggak bisa bawa pianonya, nggak bisa bawa gitarnya gitu ya. Mulailah kita menginstal aplikasi yang ada di handphone yang mendukung kegiatan itu, seperti belajar menulis not balok di Maestro misalnya bisa, ataupun melihat rumus-rumus chord ada di Piano Companion juga bisa, ataupun teman-teman bisa mendengarkan tutorial-tutorial yang ada di situ, kemudian teman-teman bisa save linknya gitu ya. Jadikan kegiatan-kegiatan ini sebagai hobi, sebagai kesenangan, sebagai hal yang melepas penat teman-teman, sehingga teman-teman tidak merasa bahwa itu adalah sebuah tuntutan untuk belajar. Nah, itulah kenapa orang pada males, karena merasa itu adalah tuntutan untuk belajar, padahal itu juga buat mereka sendiri gitu ya, hasilnya juga mereka sendiri nanti yang menikmati. Yuk, berikutnya apa? Berikutnya, nah setelah membuat timeline nih, intinya sampai Rabu aja Mas kasih contoh ya, nanti yang lain-lainnya teman-teman buat sendiri. Oke, berikutnya mulailah mencari rekan untuk berkolaborasi. Artinya berkolaborasi itu latihan, misalnya solfeggio deh, latihan solfeggio, tebak-tebak nada, tebak-tebak ketukan kayak gitu. Mulailah ikut ke grup-grup, di mana grup-grup tersebut teman-teman bisa saling sharing-sharing dan nanya, ada waktu senggang kapan latihan solfeggio bareng yuk, kayak gitu. Ataupun teman-teman ikut komunitas-komunitas apa yang teman-teman bisa ikut ngejam bareng yuk di mana gitu ya. Jadi teman-teman ada latihannya nggak untuk sendiri gitu, ada orang yang bisa dijadikan partner dalam latihan ya kan. Dan itu yang paling penting juga menurut Mas Kris ya, dan itu akan menambah jam terbang teman-teman, karena kedua pikiran akan menjadi satu, banyak pikiran akan bisa menjadi teman-teman jauh lebih baik lagi gitu ya. Yang penting ingat poin yang kedua tadi, sabar ya, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu apa gitu, bikin relax.
Intinya seperti itu aja teman-teman, jadi nggak usah repot-repot untuk bagaimana cara belajar otodidak yang efisien. Buatlah sesimpel mungkin, seenak mungkin, senikmat mungkin. Ketika teman-teman merasakan itu, semua pelajaran yang teman-teman masuk, materi yang teman-teman tonton, teman-teman baca akan masuk jauh lebih mudah ya. Pastikan kondisi moodnya itu jauh lebih enak. Di faktor-faktor yang kemarin Mas Kris udah bahas tuh di video yang kemarin, bagaimana cara meningkatkan mood berlatih dan nggak bosen itu. Jadi sebenarnya di channel ini tuh udah banyak banget teman-teman video seputar tentang pembahasan piano. Kalau teman-teman malas nyari, tanya aja di Mas Kris mana videonya yang membahas tentang ini gitu. Ntar Mas Kris bantuin cariin. Gitu ya teman-teman, thank you banget yang udah ke channel ini, yang udah nonton video ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat ya. Ketemu di kesempatan berikutnya, sehat selalu yuk, dan salam harmonis.